Bagi narasi ateis, Tuhan itu sangat dipertanyakan. Apakah benar keberadaan Tuhan? Apa jangan-jangan Tuhan itu merupakan ciptaan dari manusia? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan di siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam sesi diskusi yang diselenggarakan oleh komunitas simposium. Dan kebetulan pula pada siang hari ini merupakan minggu keempat atau minggu terakhir dari kajian filsafat ketuhanan. Dan kebetulan di sini saya beri tugas untuk menjadi pemantik membahas tentang Ludwig Feuerbach, tentang teori proyeksi Tuhan. Sesuai dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang, saya akan memperkenalkan sedikit tentang biografi tokoh Ludwig Feuerbach. Secara nama lengkap, Feuerbach merupakan nama lengkap asli beliau adalah Ludwig Andreas von Feuerbach. Beliau lahir di Landshut, Batavia pada tanggal 28 Juli 1804. Dan beliau meninggal pada 13 September tahun 1870 pada umur genap 88, sorry. Beliau wafat di Reisenberg dekat Kekaisaran Jerman. Jadi sosok Ludwig Feuerbach ini merupakan tokoh dari Jerman. Beliau tokoh masyhur di era abad ke-19. Minat dan aliran beliau dari beberapa literatur yang saya temui, beliau minat pada materialisme, humanisme, agama, dan kekristenan. Beliau banyak dipengaruhi oleh tokoh sebelumnya, yakni Hegel, dan Ludwig Feuerbach ini juga banyak mempengaruhi tokoh-tokoh terkemuka di kalangan filsafat barat, salah satunya diantaranya yakni Karl Marx dan Engels. Di sini untuk karya-karyanya Ludwig Feuerbach, di sini saya menemukan 5 buku-bukunya. Mungkin dari teman-teman yang di rumah mungkin minat baca-baca, ya saya sebutkan satu persatu. Yang pertama itu Talk on Death and Immortality pada tahun 1830, itu karya yang pertama. Dan yang kedua The Contribution to the Critique of Hegelian Philosophy pada tahun 1839. Dan yang ketiga The Essence of Christianity pada tahun 1841. Dan yang keempat Theogony pada tahun 1857. Dan yang terakhir God, Freedom and Immortality from the Standpoint of Anthropology, yaitu pada tahun 1866. Oke, itu saja dari biografi dari tokoh Ludwig Feuerbach. Mari kita sama-sama mendalami dari pemikiran beliau tentang teori proyeksi Tuhan. Sebenarnya untuk memahami teori dari Ludwig Feuerbach tentang proyeksi Tuhan ini, kita terlebih dahulu memahami tentang teorinya Hegel. Karena Hegel lah yang berkontribusi banyak sehingga mempengaruhi Ludwig Feuerbach. Namun pada akhirnya
Ludwig Feuerbach menjadi sosok Hegelian kiri atau yang menyimpang dari Hegel. Yang pertama, Hegel memandang sebuah kehidupan. Beliau berpendapat bahwasanya yang ada di dalam dunia ini tidak terlepas dari peranan roh atau yang dikenal roh absolut. Ibarat kalau saya gambarkan gitu, manusia itu menurut Hegel tidak lain dari wayang, pementasan wayang, yang dimana wayang ini kan tentunya dimainkan oleh sosok apa orang yang bermain di balik layar. Ya, intinya ada orang yang memainkan wayang itu di balik layar. Dan yang dimaksud dengan roh absolut ini adalah orang yang menjadi dalang atau yang ada di balik layar tersebut. Jadi manusia hidup diberi peranan dengan karena adanya roh tersebut. Seandainya roh itu dicabut, maka wayang ataupun manusia itu tidak dapat bergerak kembali. Nah, dan yang memberikan roh tersebut yakni menurut Hegel itulah yang dimaksud sebagai Tuhan gitu. Sedangkan di sini Feuerbach banyak mengkritik dari pendapat-pendapat Hegel yang dianggap hanya apa ya spekulatif dari Hegel saja gitu. Apa yang dia katakan tidak tidak betul atau belum tentu kebenarannya. Jadi Feuerbach ini dari kritik yang dia usung terhadap Hegel, dia berpendapat bahwasannya yang ada di dalam dunia ini tidak lain adalah hal yang materialistik gitu. Jadi bukan karena adanya roh absolut tersebut, melainkan yang ada di dalam dunia ini merupakan hal-hal material gitu. Jadi kita untuk memahami material bukan berarti kita yang harus bukan material lah yang harus kita pahami. Di sini juga Feuerbach sebenarnya menganggap tentang kenapa sebenarnya manusia itu memproyeksi Tuhan atau lahirnya Tuhan tidak lain hanya sekedar dari angan-angan atau dunia fantasi manusia saja. Beliau banyak mengkritik terhadap orang-orang yang orang-orang yang beragama gitu. Karena menurut beliau, menurut Ludwig Feuerbach, orang-orang yang beragama tidak lain hanya pelarian saja. Orang yang beragama yakni orang yang ingin berlari dari luar dirinya karena manusia memang memiliki kemerdekaan untuk semuanya itu, namun di balik kemerdekaan yang dimiliki manusia terdapat keterbatasan-keterbatasan. Nah, justru dari hal keterbatasan ini orang-orang yang beragama menganggap ada hal yang superior di luar dirinya. Sehingga ketika ketidakmampuan atau keterbatasan yang manusia miliki justru tidak lain hanyalah ya dari pikiran manusia itu sendiri itu. Selain Liquid Verba ini banyak mengkritik pada orang-orang, mengkritik pada tokoh-tokoh agamawan, dia juga berbicara tentang hakikat manusia yang dimana menurutnya sebenarnya Tuhan tidak lebih, menurut Liquid Verba,
sebenarnya manusia tidak lebih Tuhan yang dikatakan superior ataupun yang maha segala-galanya tidak lebih dari hakikat dari manusia itu sendiri. Karena apa? Sebenarnya orang-orang yang memiliki keterbatasan, kata Liquid Verba, dengan berlari di luar di luar dirinya justru ingin mencari rasa aman, rasa tenang gitu. Dan kalau saya boleh gambarkan, semisal ada A dan B. A ini menginginkan dari segi pendapatan finansialnya seperti layaknya si B. Namun karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh si A ini di waktu yang sama gitu, dia justru berdoa dan eh, lari pada Tuhan untuk bisa seperti apa yang dicapai oleh eh, B dalam segi finansialnya. Namun di waktu yang lain atau yang mendatang sebenarnya si A ini juga dapat bisa mencapai seperti apa yang dihasilkan oleh B dalam segi finansial. Namun A ini harus bekerja dan berusaha gitu. Bukan justru berdoa. Karena iya benar, gitu yang saya pahami. Sehingga eh, agama kata Ludwig Verba merupakan ekspresi keterasingan manusia yang tidak mau mengakui bahwasannya Tuhan yang dianggap oleh manusia tidak lain dari dirinya sendiri gitu. Dan salah satu kritikan yang saya temui dari beberapa bacaan-bacaan yang saya temukan, pandangan Ludwig Verba terhadap manusia yang beragama, dia menganggap bahwasannya sebenarnya manusia itu eh, hanyalah sifat keegoan saja, sehingga dia tidak mengakui bahwasannya pada dirinya itu terdapat kelemahan, dan justru dari kelemahan itu dia lari kepada di luar dirinya yang dianggap sebagai Tuhan gitu. Nah, maka lahirnya agama dan Tuhan ini cenderung hanya me menurunkan derajat manusia itu sendiri dan justru meninggikan hal yang di luar dirinya atau yang dianggap dia Tuhan, sehingga dia yang di luar dirinya atau yang dianggap Tuhan itu diberi imbuhan mampu maha atas maha kaya, maha adil, dan maha segalanya lah, sehingga dengan hal yang sedemikian manusia dapat berlindung dari hal yang di luar dirinya, sehingga disinilah letak keterasingan manusia itu sendiri, karena tidak mengakui bahwasanya manusia itu sebenarnya mampu. Eh, Sampai di sini mungkin ada yang dipertanya, yang ingin ditanggapi, masih lanjut ya. Di sini saya juga menemukan titik kesamaan antara tokoh Sigmund Freud dengan Ludwig Verba. Dari kedua tokoh tersebut juga sama-sama mempunyai pandangan tersendiri terhadap eh, agama atau ya terhadap agama. Namun menurut Sigmund Freud itu menggunakan selaku tokoh psikoanalisis, beliau berpendapat bahwasanya orang-orang yang beragama merupakan orang yang belum dewasa.
Iya, karena kenapa? Ibarat kata eh, orang manusia itu kan membutuhkan sosok ayah yang memberikan perlindungan terhadap anaknya gitu. Jadi bagi pandangan Sigmund Freud terhadap agama, orang-orang yang beragama justru dialah orang-orang yang belum dewasa karena dia belum bisa dengan sendiri dengan independennya sendiri menciptakan sebuah rasa aman. Dan menurut pandangan Sigmund Freud eh, sebenarnya Tuhan ini dalam terhadap hubungan antara Tuhan terhadap manusia menurut Sigmund Freud itu hanya sebatas dua. Yang pertama itu menolong dan yang kedua untuk menghukum. Jadi sebab manusia itu lari karena tidak lain dari dua hal tersebut gitu. Karena kelemahannya dia ingin sebuah pertolongan yang ada di luar dirinya sehingga dia lari pada Tuhan gitu. Dan pandangan ini juga sama dengan apa yang dikatakan Ludwig Feuerbach. Sebenarnya agama hadir terhadap kehidupan manusia tidak lain karena keterbatasan-keterbatasan yang manusia miliki, sehingga karena keterbatasan tersebut dia menghadirkan sosok yang di luar dirinya yang dianggap superior, yang dianggap penyelamat gitu, yang tak lain hanya untuk mendapatkan rasa aman dan rasa pertolongan, itu saja. Eh, lanjut tentang Ludwig Verba ya. Jadi di sini di beberapa jurnal yang saya baca untuk memahami Ludwig Verba itu sebenarnya ada tiga cara. Maksudnya Ludwig Verba itu mengalami tiga perubahan. Gitu. Yang pertama sebenarnya dia bukan sosok ateis yang murni langsung jadi benar-benar jadi ateis. Namun sebelum beliau memutuskan menjadi seorang yang ateis, dia pada pertama kalinya memahami atau menelusuri tentang agama Kristiani. Dan yang kedua Ludwig Verba ini juga memahami dari tokoh Hegel gitu. Secara tinjauan filosofis yang Hegel katakan. Dan yang ketiga dari yang ketiga ini Ludwig Verba juga apa ya terakhirnya menjadi sosok ateis karena dia mempertanyakan ulang terhadap apa yang dia tinjau dari sebelum-sebelumnya gitu. Sebenar dan dia menyadari bahwasannya terus dan dia menyadari bahwasannya Tuhan yang manusia maaf dan manusia yang beranggapan bahwasannya Tuhanlah yang maha segala-galanya. Namun kata Ludwig Verba Tuhan itu tidaklah sekedar dari diri manusia itu sendiri gitu, dari hakikat manusia itu sendiri. Nah, namun kenapa manusia itu justru mempercayai Tuhan? Wujud Tuhan kan tidak bisa kita ketahui secara indrawi gitu. Nah, karena Ludwig Verba ini merupakan tokoh materialistik yang dimana dia juga sosok di selain tokoh yang apa mendalami tentang materialistik, dia juga tokoh naturalisme natural gitu. Jadi melihat
realitas kehidupan ini tidak lain dari kumpulan dari materi material saja gitu. Justru dan kita meninjau melihat sebuah materi itu dari sudut pandang seperti apa. Semisal contohnya eh, api itu panas gitu. Sebenarnya rasa panas itu hanya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri melalui akalnya manusia itu sendiri. Bukan berarti wujud dari api tersebut memang panas gitu. Tapi dari apilah dia menemukan atau merasakan rasa panas tersebut gitu. Eh Sehingga yang kedua Ludwig Verba ya tidak lebih berpendapat bahwasannya manusia itu kan ini proyeksi gitu. Ibarat kayak proyektor. Proyektor kan memancarkan pantulan cahaya gitu agar bisa dapat dilihat. Namun di sini kan Tuhan mau dilihat dari esensi mana gitu. Mau dilihat dari segi apa? Wujudnya saja tidak dapat dilihat karena dia memang tokoh yang apa ya? Bisa dikatakan eh, sangat mengabsahkan ketika bisa ditinjau secara indrawi gitu. Dan hal-hal yang tidak dapat diindrawi itu justru kita harus dapat mempertanyakan atau menelusuri kembali gitu. Dan karena dalam hal ini bicara tentang Tuhan gitu, tuh bagaimana manusia itu justru menciptakan Tuhan, hal-hal yang di luar dirinya yang dapat membantu manusia itu sendiri. Mungkin dari teman-teman ada yang mau mempertanyaan. Verbah ya, sangat menarik. Apalagi ketika kita membahas tentang proyeksi ketuhanan, di mana memang Verbah seolah-olah memang apa yang dikatakan oleh Verbah, di mana memang ketika seorang itu lari terhadap Tuhannya, maka seorang tersebut menunjukkan bahwa dirinya itu orang yang lemah, tidak berdaya. Nah, hal tersebut apakah memang pernyataan tersebut apakah berangkat dari seorang Fobah yang memang ateisme, dan apakah memang Fobah itu memang menolak terhadap adanya agama? Karena dari literatur yang sempat saya baca ya sedikit ya, Fobah itu sebenarnya tidak menginginkan menghapus agama. Fobah itu tidak ingin menghapus agama, akan tetapi filsafat itu harus dileburkan terhadap agama tersebut, sehingga ketika ada seseorang yang kembali terhadap Tuhannya dengan keadaan lemah, tidak berdaya, itu seharusnya tidak seperti itu, kata Furba. Melainkan seorang itu harus berdaya ketika dirinya itu seolah-olah ditimpa oleh masalah, dan ketika lemah dia itu tidak menggunakan Tuhannya sebagai ayah, sebagai tempat curahan, seperti itu. Lantas yang saya tanyakan, apakah memang eh, Fobah itu menyatakan seperti itu, apakah memang berangkat karena memang Fobah itu memang menganut ateisme, atau memang karena ada hal yang mungkin ditemui oleh Fobah tersebut, seperti itu. Jadi sebenarnya Ludwig Verba ini eh, menginginkan agar manusia yang beragama itu untuk sadar bahwasanya Tuhan itu tidak lebih dari hakikat manusia itu sendiri gitu. Keterbatasan manusia itu memanglah hal yang jadi apa? Yang menjadi apa ya? Istilahnya itu yang melekat pada diri manusia gitu. Jadi kelemahan yang ada pada diri manusia itulah merupakan
hal yang melekat pada diri manusia. Jadi kembali pada pertanyaannya Mas Abbar tadi, Ludwig Verba bukan menginginkan untuk menghapus agama, akan tetapi manusia itu lebih bagaimana dia menyadari atau meninjau secara mendalam terhadap apa yang dianggap sebagai Tuhan gitu. Sebenarnya itu mungkin dari teman-teman ada tanggapan yang lain. Ya, eh mungkin ini akan lebih sedikit menarik ya. Ketika pembahasan perihal seseorang yang lemah berserahkan diri terhadap Tuhannya itu dianggap sebagai manusia yang lemah. Karena mungkin kalau ditinjau secara agama ya, ketika manusia itu sudah apa namanya menyerahkan diri terhadap Tuhannya dengan alasan-alasan bahwa memang seorang tersebut sudah tidak mampu untuk menghadapi hal-hal yang mungkin menjadi kerisauan dalam hidupnya. Di situ eh, sangat memang sangat bertentangan, memang sangat bertentangan dengan eh, apa namanya hal-hal yang berada di dalam agama. Karena ketika seseorang itu merasa kesusahan, itu memang dianjurkan dia itu untuk berserah diri terhadap Tuhannya. Cuman dia itu bukan hanya berserah, usaha dari seseorang tersebut memang harus tetap ada. Usaha, doa, dan tawakal seperti itu. Akan tetapi eh, menariknya di situ seorang fubah memang tidak semata-mata menekankan bahwa manusia yang lari terhadap Tuhannya itu lemah. Akan tetapi memang seorang fubah itu memberikan tawaran juga seharusnya manusia yang lemah itu tidak semestinya langsung lari terhadap Tuhannya, melainkan memang orang tersebut harus berusaha terlebih dahulu dengan ikhtiarnya. Itu kan yang dimaksud oleh fubah tadi. Nggak, iya itu bukan bahasanya fubah. Itu nah, ya mungkin akan lebih menarik ketika kita ditinjau secara psikologi apalagi juga uh, ada pakar psikologi juga di sebelah saya. Lantas bagaimana? Karena memang ketika ada seorang saya sendiri ya, eh ketika saya memang memiliki rasa apa? Rasa istilah itu panrowat amat turun. Ketika saya itu semakin jauh dari Tuhan, semestinya saya itu akan apa ya? Kehilangan apa? Jalan hidup itu kayaknya memang buntu gitu loh. Baru ketika saya sudah dengan ikhtiar dan doa menyerahkan diri terhadap Tuhan, memang seolah-olah dengan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, itu memang Tuhan memberikan jalan terhadap umat terhadap makhluknya. Nah itu seolah-olah memang berbanding dengan apa yang dikatakan oleh Fubah seperti itu. Lantas mungkin memang lebih apa ya, lebih spesifiknya mungkin dibahas secara psikologi lebih asik kayaknya. Baik, saya juga tidak banyak tahu ya tentang diskusi kali ini. Tapi saya melihat begini, asumsi yang saya temukan bahwa Tuhan itu diciptakan, begitu ya. Jadi bahwa yang menciptakan Tuhan itu sebenarnya kita sendiri. Melihat pertama ya asumsinya bahwa kita merasa butuh, merasa lemah dan lain-lain. Oleh sebab itu timbul semacam apa ya? Semacam imajinasi kayaknya ada yang lebih kuat dari kita dan kita butuh pertolongan dia umpamanya. Nah, kalau melihat kayak gitu eh itu semua apa ya? Kayak dua hal koin gitu. Jadi dibolak-balik. Asumsi pertama bahwa adanya kita membuktikan adanya Tuhan. Tetapi dalam diskusi ini adalah bahwa oleh sebab kita ada maka Tuhan itu ada.
Nah, dua-dua apa ya, dua hal kayak gitu apa ya, menyimpan banyak variabel di dalamnya yang perlu kita bicarakan. Kok bisa gitu? Asumsi yang masih saya dapat adalah karena merasa butuh itu, kelemahan manusia yang membuat kita mencari sesuatu yang lebih lebih apa ya, lebih ya superior gitu. Dan itulah Tuhan. Kita minta pertolongan kepada Tuhan dan lain-lain. Eh Masuk ya ke ke salah satu agama di dunia ini, anggaplah karena saya anggaplah Islam. Bagi saya sendiri ya, saya juga bingung sebenarnya. Ada ada ketidakselarasan bagi saya, ada ketidaksinkronan antara teolog dan syariat bagi saya sendiri. Karena perkembangan teologi kita mengatakan bahwa Tuhan tidak butuh segalanya. Jadi mau diakui atau enggak akan menurunkan derajat Tuhan. Kayak gitu. Jadi kita mau ngapain juga terserah aja. Mau mati sekarang atau besok terserah gitu. Mau lu sakit hati atau senang ya biasa aja. Gak ngaruh juga kan ya. Jadi biasa gitu. Jadi teologi kita makin apa ya, makin berkembang gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak tentang jumlah Tuhan. Ada yang teori bahwa jumlah Tuhan seiring manusia modern makin sedikit. Jadi dulu banyak kan, ada dewa-dewa apa dan dewa ini. Tapi semakin manusia modern ya semakin sedikit hingga menjadi satu. Nggak jadi satu. Ada yang bilang kayak gitu. Ada juga yang bantah juga. Nah, dari apa ya? Dari asumsi butuh tidaknya, ternyata kayak saya melihat emang nggak sinkron juga gitu. Terus ajaran ada surga neraka ganjaran atau enggak itu apakah bukan paksaan juga kayak gitu. Jadi kita boleh lo berekspresi kayak gimana, tapi ada surga neraka loh. Itu kayak menakutkan juga kan. Kita mau nggak beriman ternyata masih ada neraka gitu. Itu di bagian dari apa ya? Bagian dari ke apa? Ketidak apa? Ketidaksinkronan antara teologi yang mengatakan bahwa kita nggak butuh Tuhan, nggak butuh semua segala hal, dengan ajaran syariat yang ternyata instrumen gagawan kita membuktikan bahwa kalau kamu nggak beriman kamu akan masuk neraka, kalau kamu berbuat dosa maka dapat dosa sekian, kamu kalau buat pahala maka pahala sekian dan lain-lain gitu. Jadi nilai ajaran agama kita juga kalkulasi gitu. Jadi semakin banyak dosa dan hukuman yang bertambah banyak, itu membuktikan semakin ingin diakui ketuhanannya kayak gitu. Itu. Maka dari itu eh, lahirlah banyak ajaran kayak sekarang gitu. Jadi yaitu diantaranya adalah mengakui ketiadaan Tuhan dan menganggap bahwa sebenarnya yang dianggap Tuhan adalah manusia. Karena apapun bentuknya Tuhan adalah perspektif dan asumsi manusia kayak gitu. Karena kayak melihat ya itu makin dikecilkan. Saya mengikuti Yuval Noah Harari, itu penulis imajinatif sejarah itu, bahwa bahwa ada juga di antara karyanya bahwa semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, agama itu akan tergeserkan dengan ajaran kemanusiaan. Kita mungkin sekarang sudah mendengar bahwa kalau kita beda dalam agama, kita adalah saudara dalam bidang kemanusiaan. Terus kita mau ngelolong orang, oh iya kita beda, tapi kita sama atas dasar kemanusiaan. Kalau nggak ada ajaran ini adalah ajaran sopan dalam agama, ini adalah ajaran kemanusiaan dan lain-lain. Jadi ukurannya udah humanisme gitu. Jadi mungkin itu ya eh, asumsi juga dari saya. Ya, Bismillah. Pertamanya saya itu mau ke sini ketika membaca tentang ketuhanan itu takut. Takut jadi ateis. Tapi seiring berjalan itu bukannya membuat saya
menjadi ateis tapi mengukuhkan keimanan saya itu pertama. Karena yang dikaji pertama kemarin yang dikaji siapa itu? Itu mungkin itu ateis karena mendalami agama Kristen. Ini sama. Ateis karena mendalami agama Kristen. Tidak ada yang mendalami agama Islam itu ateis. Tidak ada masih. Tidak ada masih. Jadi saya pernah belajar satu ilmu. Kalau dari berapa premis itu dijadikan konklusi, maka ketika premisnya itu sebagian, konklusinya itu tidak bisa semua. So, contohnya gini. Sebagian agama membuat orang ateis. Dan yang membuat ateis, Tuhannya itu tidak ada seumpamanya. Itu tidak bisa dijadikan konklusinya semua agama itu Tuhannya tidak ada. Tetap sebagian agama Tuhannya itu tidak ada. Tidak ada seumpamanya sebagian agama seumpamanya sini. Sebagian yang hadir di sini itu mahasiswa dan yang mahasiswa itu memakai sepatu. Jadi konklusinya itu sebagian yang hadir di sini memakai sepatu. Tidak bisa semua yang ada di sini itu memakai sepatu. Itu. Mungkin dan yang perlu saya tanyakan itu ketika pemantik tadi menganalogikan membayangkan Tuhan itu. Membayangkan Tuhan itu ada sama dengan membayangkan api itu panas. Karena ya pernah belajar satu fan keilmuan juga tapi tidak begitu oke lah. Cuman pernah belajar itu ada pemikiran yang namanya tasdik itu. Tasdik itu dibagi dua yaitu tasdik nadori dan doruri dan nadori. Mungkin agak keagamaan sedikit istilahnya mungkin cuman. Tasdik doruri itu menggambarkan sesuatu dan menghukuminya. Dan tasdik dulu, tasdik itu menggambarkan sesuatu dan menghukuminya. Seperti menggambarkan sesuatu api. Nah, ketika api dihukumi panas, maka itu dinamakan tasdik. Kalau dihukumi. Kalau cuman api menggambarkan apinya itu dinamakan tasawur gitu. Nah, tasdik itu dibagi dua. Tasdik doruri, tasdik nadori. Tasdik doruri itu menggambarkan sesuatu dan menghukuminya tapi tidak membutuhkan dalil. Seperti tadi, api itu panas, itu tidak usah berpikir sampean. Langsung ambil api, letakkan tangan di atas api, tanpa berpikir pun itu pasti panas. Itu. Nabi Ibrahim itu lain cerita lagi. Lain cerita itu. Tapi kan kebanyakan yang di sini dulu yang dibahas. Kalau ada dalilnya itu, ada dalilnya. Nah, ada dalilnya itu. Kelainan gulin. Kecuali sarafnya Nabi Ibrahim itu kan mungkin ada saraf yang pernah belajar saraf dulu. Ketika ditekan di sini itu otak merangsang maka merasakan gitu. Kalau itu rusak jadi tidak bisa merasakan apa-apa. Nah, tasdik nomor 2 itu tasdik nadhori. Yang tasdik nadhori itu membayangkan sesuatu dan menghukuminya, tapi itu butuh dalil. Seperti mengatakan Tuhan itu ada. Itu butuh dalil, butuh dalil-dalil yang lain atau maklumat-maklumat yang lain. Seperti halnya mengatakan Tuhan itu ada dengan alasan ya adanya manusia. Kalau mengatakan itu api itu panas, terus dianalogikan dengan Tuhan itu ada, disamakan itu kurang jauh menurut saya baca itu. Jadi kok bisa pemantik tadi itu menganalogikan itu? Apakah Ludwig Furba mungkin itu bisa menjelaskan dari teori pemantik tadi mengenai menganalogikan Tuhan itu ada dengan membayangkan Tuhan itu ada dengan membayangkan bahwa api itu panas. Itu pertanyaannya. Mungkin itu saja.
Sangat menarik sekali dari pendapat-pendapat dari Ustadz Jalal dan siapa? Siapa nama? Wasid ya. Pertama yang saya ingin tanggapi tentang perkataan Ustadz Jalal tadi yang bagaimana dengan eh oh jadi jika apakah sebenarnya manusia itu butuh terhadap Tuhan kayak gitu dan eh, mengenai tentang pahala surga dan neraka kalau ditinjau dari menggunakan apa yang sesuai dengan Ludwig Verba katakan di sini justru pahala dan surga itu kan hal yang belum diketahui gitu. Materialistik bukan bersifat materialistik tak bisa dilihat dan tidak bisa diindrawikan gitu justru itu abstrak bagaimana cara merasionalisasikan eh, tentang pahala surga dan neraka gitu dan yang kedua tentang sebenarnya pandangannya eh, Ludwig Verba itu mas bukan ibarat Tuhan itu ibarat api enggak cuman beliau berpendapat hal yang ada di dunia ini tidak lain dari material-material saja entah itu batu pohon hewan manusia dan yang memang ada wujudnya gitu dan kita bisa mempelajari itu dari sudut pandang bermacam ragam gitu nah untuk yang wujudnya api memang itu kalau saja manusia itu tidak memiliki saraf justru tidak bisa merasakan panas tersebut gitu. Semisal kayak contohnya Bruce Lee. Bruce Lee itu latihan di pasir yang panas. Gitu. Membiasakan untuk melatih di pasir yang panas yang memang di bawahnya itu memang sengaja dibakar. Kalau camaturanya itu sangar gitu. Sehingga saraf-saraf yang ada di tubuhnya itu mati gitu. Sehingga rasa panas itu tidak lagi dia rasakan karena dia membiasakan untuk dengan rasa panas tersebut sehingga mati rasa gini itu sih sebenarnya cuman memang tentang Ludwig Verba ini banyak kelemahan-kelemahan yang kalau kita telusuri lebih dalam lagi ya di antara salah satunya dari mana ide pertama dia bisa muncul kata Tuhan bagaimana dia melihat atau mendapatkan kata keyword Tuhan itu sendiri. Namun saya karena mungkin minimnya literatur yang saya baca gitu, saya tidak menemukan penjelasan Ludwig Verba mengenai hal tersebut. Cuman saya menemukan dari berbagai pendapat-pendapat kritikan-kritikan terhadap Ludwig Verba ini dari entah itu dari cuplikan di YouTube itu bahwasannya lalu dari mana kata Tuhan itu muncul gitu. Sebenarnya ada 3 hal yang saya sempat ketahui. Yang pertama karena kita punya guru gitu. Yang dimana guru menjelaskan sesuai Alkitab atau kitab-kitab suci yang sudah disampaikan para nabi melalui para tabiin, sahabat tabiin dan tabiin sehingga kita bisa memahami tentang ajaran sebuah agama yang disampaikan oleh Tuhan itu. Yang kedua, yang kedua ini saya lupa, Mas. Mungkin dari audiens yang lain ada yang ingin dipertanyakan selain hal ini atau ada tambahan? Pembahasan tentang Ludwig Feuerbach ini sangat menarik ya, terutama dalam menggagas Tuhan. Karena memang seperti kita ketahui semua, akar bagaimana kalimat menghadapi Tuhan ataupun agama itu berangkat dari
magnum opusnya punya Feuerbach ini sebenarnya, terutama dalam mengeluarkan konsep alienasi masyarakat. Nah, menurut saya menarik kemudian ketika kita berbicara tentang pemikiran Feuerbach, dan perlu kita jelaskan lebih dahulu bahwasanya ada dua pertanyaan penting sebelum kita melanjut pada diskusi yang lebih menarik kalau menurut saya. Yang pertama itu adalah sebenarnya Feuerbach ini mengatakan apakah Tuhan itu ada atau tiada. Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua adalah apakah yang dimaksud proyeksi Tuhannya adalah bagaimana salah satu upaya dari manusia untuk menciptakan Tuhan. Itu pertanyaan kedua. Saya rasa itu bisa dijelaskan oleh Mantik atau sama teman-teman yang lain di sini. Mungkin saya ingin menanggapi yang pertama, yang kedua mungkin bisa dijawab oleh teman-teman yang lain. Apakah Tuhan itu ada? Nah, justru dari itulah eh, Ludwig Feuerbach ini tidak percaya atau skeptis gitu. Karena secara wujud, secara materialnya Tuhan itu tidak hadir gitu, tidak berbentuk sebuah wujud gitu, sehingga manusia tidak bisa melihat ataupun mengindrawikan sosok Tuhan ini. Jadi menurut pandangan ini, pandangan Ludwig Feuerbach, Tuhan itu tidak ada. Yang ada itu adalah manusia itu sendiri. Karena Tuhan itu diciptakan oleh imajinasi manusia yang ada di luar dirinya. Manusia itu memikirkan Tuhan karena faktor itu, kelemahan atau keterbatasan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Semisal manusia memiliki kelemahan dalam finansial gitu. Kan pastinya manusia ingin memiliki uang yang banyak, kekayaan yang melimpah ruah gitu. Cuman di waktu yang sama kan manusia tidak bisa mewujudkan tersebut. Nah, karena ketidakbisaan atau keterbatasan tersebut, manusia cenderung melarikan hal yang di luar dirinya untuk mendapatkan pertolongan kepada Tuhan yang dianggap superior itu, yang maha segala-galanya. Itu yang saya dapati dari penjelasan Ludwig Feuerbach.